bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22 saja. Keluaran pasal 13 ayat 20 sampai 22. Saya akan baca ayat 20, jemaat menjawab ayat 21 dan 22 kita baca bersama-sama. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Ayat 21. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memanggil keluar bangsa Israel dari Mesir, karena Tuhan memiliki rencana untuk membentuk umatnya. Ketika kitab Kejadian, dia berbicara untuk per orang per orang, lalu bentuk keluarga dari sejak Abraham dan seterusnya sampai pada satu bangsa. Tuhan ingin membentuk umatnya. Karena itu Petrus menulis umat yang terpilih, bangsa yang terpilih, umat yang imam yang rajani, bangsa yang kudus. Konsepnya sebetulnya dari kitab Keluaran. Karena itu kenapa setelah kitab Keluaran ada kitab Imamat, lalu Bilangan dan Ulangan. Karena rencana Tuhan itu sempurna. Begitulah juga kepada manusia. Ketika Tuhan memanggil bangsa itu, Tuhan punya rencana. Dikatakan kalau saudara nanti di rumah buka-buka kitab Keluaran, saudara melihat di sana bahwa Tuhan melihat orang Israel itu dan Tuhan memperhatikan. Itu dalam Keluaran pasal 2 ayat 25. Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Lalu baru Tuhan panggil Musa. Musa. Artinya begini, setiap orang yang dipanggil terlebih dahulu ada objek apa yang harus dibuat dan dilayani. Jadi ketika hamba Tuhan, pengerja, pengurus, jemaat, engkau dipanggil, Tuhan punya rencana. Jangan tanya tugasku apa. Ya, di gereja itu tidak boleh ada pengangguran. Semua harus terlibat. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan. Itu penting sekali. Ketika bangsa Israel itu pada zaman Yusuf, ya, Yakub diundang ke Mesir karena ada Yusuf anaknya yang menjadi penguasa di Mesir. Jadi bentuknya keluarga yang istimewa. Mereka tinggal di Mesir. Tetapi dalam kitab Keluaran muncul semacam satu perubahan, pergantian penguasa. Dikatakan yang tidak mengenal Yusuf. Perlu diingat di dunia ini perubahan itu selalu terjadi. Tidak ada yang diam, statis.
Selalu ada perubahan. Perubahan situasi, perubahan penguasa, keadaan, semua bisa berubah. Di Indonesia pun begitu. Di mana saja di dunia ini. Dan saudara lihat mereka begitu nyaman dan tenang, tiba-tiba situasinya berubah. Seperti yang terjadi di Israel sekarang ini. Dan itu bisa terjadi juga dalam hidup kita. Hidup ini selalu ada perubahan. Dan kenapa demikian? Begini. Ketika manusia itu dipanggil keluar, makanya disebut kitab Keluaran, dari kehidupan yang lama, dari perbudakan, dari dosa, dia dipanggil keluar. Sudah dimerdekakan, banyak orang Kristen salah mengerti. Setelah dia dibebaskan, dia berpikir dia bebas menjadi tuan atas dirinya. Ketika kita dibebaskan ya dari perbudakan dosa itu, Tuhan memang tahu dan kita diberikan kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih kita ingin kita yang menjadi tuan atas diri kita. Padahal Tuhan inginkan kebebasannya itu yang dia berikan ya, untuk memilih. Biarlah Tuhan menjadi tuan atas hidupku. Karena itu banyak orang Kristen gagal. Ketika bertobat, dia bebas. Karena anugerah, kasih karunia, dia bebas. Lalu, saudara tahu, iblis tahu tidak ada tuan atas dirinya. Dan dikatakan oleh Alkitab akan datang yang lebih besar lagi berkuasa atasnya. Karena itu banyak orang Kristen ketika sudah bertobat begitu lama jatuh lagi dalam kehidupan yang lama. Karena Tuhan tidak menjadi tuan atas dirinya. Nah karenanya itulah yang terjadi. Tapi Tuhan itu baik meskipun kita gagal. Meskipun kita katakanlah menghadapi masalah, persoalan, pergumulan, tapi kreatifnya Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kepedihan, kesusahan hidup kita, rencana Tuhan itu indah, besar sekali. Mungkin bisa ditayangkan di sini, yaitu Keluaran pasal 1 ayat 12. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-12. Bisa dilihat ya. Mungkin saya tidak bisa melihat terlalu jauh, tapi sama-sama kita lihat. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut. Pelan-pelan bacanya. Coba 1, 2, 3. Tetapi makin ditindas, stop dulu, itu kan ada koma. Makin ditindas, apa? Makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Jadi jangan takut dihimpit, ditindas, ya, jangan takut dihambat, dia merambat. Amin. Ya, itu rahasia Tuhan. Jadi jangan saudara pikir kegagalan hidupmu itu sia-sia. Tidak. Kegagalan hidupmu itu tabungan bagimu. Amin. Amin. Tabungan. Tidak ada yang gagal. Dia mampu mengubah itu semuanya. Karena itu diingatkan di sini. Mari kita lihat. Kita lihat dulu ayat yang ke-21 tadi. Ayat 21. Ya, ayat 21. Kita melihat ya. Tuhan apa? Berjalan di depan mereka. Itu dulu. Tuhan berjalan di depan mereka.
We Adonai kolech livnehem. Livnehem. Artinya Tuhan dari sejak semula punya rencana. Saudara tidak lahir begitu saja. Ketika Tuhan izinkan engkau hidup dan jadi manusia, Tuhan itu punya rencana. Rencananya besar. Tapi sayangnya, rencana kita sering mencampuri rencana Tuhan. Di situ repotnya. Tapi tidak apa-apa, Tuhan izinkan itu. Karena Tuhan tidak pernah menyesal memberikan kebebasan memilih bagi manusia. Hak pilih. Tetapi supaya manusia juga kembali dengan sebuah kesadaran yang jelas. Nanti pulang saudara bisa baca Efesus pasal 2 ayat yang ke-12, pasal 2 ayat yang ke-10. Saudara bisa melihat di sana bahwa Tuhan menciptakan kita punya rencana yang besar. Ketika Dia berjalan di depan, itu maksudnya Dia menghendaki memimpin kita, menuntun kita. Ya. Makanya ayat 22 kita perhatikan di sini. Ya, pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada malam hari ya dalam tiang api yang menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saya senang sekali ayat ini. Dia menuntun di jalan, kemudian Dia menuntun jalannya. Ini bagus ayat ini. Saya senang sekali. Dia menuntun di jalan. Lan khotam hadereh. Dia menuntun di jalan. Supaya kita itu on the track. Berada di jalan. Ya, berarti dia ada jalan. Karena itu Dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan ketika kita jalan, Dia tetap menuntun dan menerangi kita. Bisa mengerti maksudnya? Dia menuntun, ini jalan yang terbaik bagimu. Ketika kita menjalani, Dia menuntun terus. Siang dan malam. Apa maksudnya? Tidak bergantung dengan situasi apapun. Mau terang, mau gelap, mau apa saja, tidak peduli. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia menuntun kita. Karena itu ketidakbergantungannya itu jelas sekali. Ditegaskan pada ayat 23, tidak beralih. Ya, lo yamish. Dia tidak beralih. Perlindungan Tuhan tidak akan beranjak, beralih, pindah. Sebab janji Tuhan itu kekal. Sebab dikatakan di situ, tidak bergantung. Sehingga dalam situasi, kondisi apapun, Tuhan tidak pernah berubah. Janjinya tidak pernah batal. Hanya kita yang menunda menerimanya. Nah itu. Kenapa? Karena kebandelan kita sendiri, saudara. Di situ letaknya. Pertolongan Tuhan kepada bangsa ini, itu sudah terjadi di zaman Musa. Apakah tidak terjadi lagi di zaman sekarang? Ulangan pasal 5 ayat 15. Coba kita lihat. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-15. Kita lihat bersama. Mari kita tengok ayat ini. Simak ayat ini dengan baik. Ulangan pasal 5 ayat 15. Sebab haruslah kau ingat. Kenapa disuruh ingat? Wezahrachta. Kata wezarechta, ya kata wezarechta berakar dari kata zahar. Ingat. Ingat itu bukan hanya menjadi monumen bahwa dulu aku tolong engkau, aku keluarkan engkau, aku tolong engkau. Tapi itu juga menjadi momen bahwa setiap saat aku mampu menolong.
Karena itu memakai kata ingat di situ, diingat-ingat terus bahwa Tuhan terus melakukan itu. Kata zahar. Zahar itu dipakai oleh saudara kita, bahasa hampir sama, zikir. Maka zikir itu mengingat-ingat nama Tuhan, tapi kita mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Bahwa perbuatan Tuhan berlaku dahulu, sekarang, ke depan, sampai kapanpun dia tidak pernah berubah. Dia ingat itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, kita lihat sendiri bahwa dia membebaskan kita, ya, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Saudara pernah berpikir bagaimana lengan yang teracung? Coba. Lengan teracung gimana sih? Lengan itu yang mana? Ini kan? Ini lengan. Ketika orang mengangkat perisai dengan lengannya, artinya dia melindungi kita dari setiap serangan musuh. Dia punya kekuasaan, dia sanggup melindungi kita. Amin. Karena kasihnya begitu besar. Saya kasih contoh begini. Kalau berbicara Tuhan itu kasih, hampir semua keyakinan, kepercayaan, percaya. Tuhan itu kasih, maha pengasih, maha penyayang. Tuhan itu welas asih. Semua bicara kasih. Tapi baru konsep, baru wacana, baru ide. Baru hanya tertulis di kitab suci. Tapi kita, Tuhan kasih, dia mati buat saya dan saudara. Ada perbuatan. Kasih itu bukan ucapan saja. Kasih itu harus dinyatakan dengan perbuatan. Kalau tanpa perbuatan itu bukan kasih. Karena begitu besar kasih Tuhan. Kenapa pakai kata begitu besar? Apa tidak cukup sangat besar? Kata begitu untuk menunjukkan bahwa tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena itu seperti sesuatu ingin diungkapkan tapi terbatas bahasa. Begitu besar. Bukan sangat besar, begitu besar. Artinya tidak terduga, tidak terukur. Berapa tinggi, berapa dalam, berapa lebar, tidak terukur. Begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Dia bertindak tidak? Bertindak. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Perbuatannya. Itu sebabnya saya pindah. Saya percaya Yesus. Dia menebus saya dengan perbuatan, bukan dengan perkataan. Bukan dengan wahyu, bukan dengan kitab suci saja, dengan perbuatan, dengan karya. Dia mau mati di kayu salib. Artinya penebusan kita itu bukti janjinya termeteraikan. Amin. Termeteraikan. Lalu kalau kasih Tuhan begitu besar, kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Jangan gombal ya dengan Tuhan. Tega-teganya kita gombalin Tuhan. Saudara, aku mengasihi engkau tapi tidak ada bukti. Itu bukan kasih. Kasih itu ada bukti. Nyata. Nah sekarang saya kasih tunjuk. Ada orang percaya bahwa dengan Tuhan, mengimani. Karena itu dia percaya Tuhan lewat hukum Tuhan. Untuk percaya lewat hukum Tuhan, dia mentaati hukum itu. Dia turuti semua perintahnya. Dia ikuti sekecil apapun. Untuk membuktikan dia percaya. Nah sekarang ya, kita mengasihi Tuhan, buktinya apa? Jangan saudara berpikir
Ya, kekristenan itu setelah kasih karunia ya bebas-bebas saja. Ya tidak, engkau harus membuktikan. Saudara, setiap orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa buktinya? Jangan saudara pikir, oh roh itu roh, namanya roh tidak bisa kelihatan. Siapa bilang? Roh itu ada penampakan yang jelas, ada bukti yang jelas bahwa roh itu hadir dalam hidup orang itu. Ada. Saya kasih tunjuk. Waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun atasnya. Nampaknya apa? Burung merpati. Berarti roh ada penampakan. Jelas bahwa Roh Kudus itu ada. Ketika rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, apa buktinya? Lidah api turun atasnya. Nah, kita mengaku dipenuhi Roh Kudus. Apa bukti hidupnya? Buah-buah dalam kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus harus menjadi bukti. Amin. Harus jadi bukti. Jangan omong saja. Dipenuhi Roh Kudus pakai bahasa lidah, tidak salah, tapi itu baru bunga. Tanda awal. Bunga belum jadi buah. Buktikan bunga itu jadi buah. Makanya tidak heran saudara kecewa di gereja, orang itu pandai sekali berbahasa roh, tapi hidupnya, perkataannya nggak beres. Itu bunga yang layu. Mati sebelum berkembang. Apalagi berbuah. Harus ada bukti. Roh Kudus mengilhamkan para rasul untuk menulis pesan Tuhan. Apa buktinya? Alkitab. Alkitab ini bukti bahwa Roh Kudus mengilhamkan. Sehingga ada yang tertulis, ada yang bisa kita baca. Ini buktinya. Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, mengubah hidup kita. Ada buktinya, hidup baru. Itu Roh Kudus. Jadi jangan saudara berpikir karena kasih bebas, lalu kasih itu hanya sekedar simbol, ucapan. Nggak bisa. Ibu-ibu rela menikahi laki-laki yang sekarang jadi suami, karena dia ambil tekad, aku mencintai engkau, maka aku ingin mengikat hidupku kepada engkau. Lalu dinikahi. Itu kan bukti. Dan ibu-ibu membuktikan juga. Ya, mengasihi suaminya, mengasihi keluarganya. Dan ibu-ibu lebih membuktikan lagi. Mau mengandung anaknya 9 bulan 10 hari. Ada ibu-ibu berkata, capek dulu, taruh dulu. Tidak ada. Dia kandung. Kalsium dia ditarik untuk kepada anaknya. Makanya wanita-wanita paling rapuh tentang tulang. Karena dia berikan. Dia mengasihi. Coba kalau ibu-ibu sakit. Apa dia terkapar kalau tidak sakit yang paling berat? Ya, dia pasti bangun. Dia lihat lagi apakah sudah beres semua, anaknya, suaminya terurus. Ayo, beda dengan bapak. Kalau sakit terkapar langsung selimutan. Ya. Makanya dalam hidupmu ada 2 wanita keramat. Saya katakan ada 2 wanita keramat. Ibumu dan istrimu. Amin. Amin. Coba katakan dengan istrimu, ini wanita keramat. Oh ya, hati-hati durhaka dengan dia. Langsung. Jangan-jangan pergumulan, masalah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, ya, ekonomimu morat-marit, salah perhitungan, jangan-jangan dosamu mendustain istrimu. Saya ngomong gini ada bukti.
Saya tidak sembarang ngomong. Saya ada bukti. Waktu saya di penjara 6 tahun, saya dipindah-pindah. Maaf, saya kesaksiannya penjara aja. Waduh, penjara itu jangankan 6 tahun, 6 hari aja berkesan, saudara. Ini gitu, 6 tahun. Dipindah-pindah. Supaya keluar dari hiruk pikuk Jakarta, walaupun tidak ada persoalan di Surabaya, saya dipindahkan ke Kalisosok. Kalisosok. Orang Surabaya pasti tahu kan? Kalisosok. 2 tahun 5 hari saya di Kalisosok. 2 tahun 5 hari. Saya tinggal, ya penjara itu, di penjara itu ada rumah sakit. Di Kalisosok. Ada rumah sakitnya. Nah, saya supaya tidak terlalu bercampur dengan orang lain, tinggal di rumah sakit itu. Tapi bukan di sel bangsal untuk orang sakit. Ada kamar-kamar lain lagi. Di situ saya boleh tinggal. Jadi artinya di kamar itu. Ya. Nah, karena 2 dokternya Kristen. Ya, anak Tuhan. Lalu saya suruh bantu-bantu dia. Bantu-bantu catat nama. Ini terus penyakitnya apa, saya bantu-bantu. Ya, saya bantu-bantu untuk ngisi waktu supaya tidak jenuh, ya, saudara. Karena 1 hari dan 1 malam itu, waduh, lama sekali di penjara. Di luar kayaknya cepat sekali ya. Tiba-tiba kita sudah Oktober lagi ya. Iya, kayaknya baru saja. Ya, Oktober. Kalau ingin lama masuk penjara. Nah, pasti lama, saudara. Lama menanti hari-hari itu. Di tembok itu saya selalu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Hitungan panjang sekali. Gak bebas-bebas. Nah, saya akhirnya minta izin. Saya ingin wawancara semua orang yang sudah jatuh hukuman ini. Saya ingin wawancara, diizinkanlah oleh dokter. Jadi dikasih kartu, jadi nama siapa, nama orang itu sendiri. Jadi tiap hari saya wawancara napi-napi itu. Dari yang berat dulu sampai yang ringan. Perkara apa. Lalu saya tanya, kenapa ketangkep? Ya gitu. Orang penjara itu kalau ditanya, kamu perkara apa? Tidak pernah bilang dia pencuri. Enggak, 362. 363. KUHP yang disebut, saudara. Loh iya, saya pernah ditanya, kamu perkara apa? Pempres 11. Nah, apa itu? Ya, itu saya bilang hukuman mati. Nah, sudah. Jadi saya tanya. Lalu setelah wawancara saya tanya, kenapa sampai ketangkap? Kenapa sampai itu? Selalu bilang, saya merasa durhaka dengan ibu saya. Saya merasa durhaka dengan istri saya. Rata-rata penyesalannya semuanya kembali kepada ibu dan istri. Karena itu saya berkesimpulan 2 wanita ini keramat betul. Keramat betul. Loh iya. Jangan cari masalah. Jangan-jangan kenapa ekonomiku, masalahnya ini dan itu. Beresin dulu hubungan suami istri. Atau kepada ibumu. Percayalah. Malam hari ini engkau bereskan, besok pasti engkau mendapat berkat Tuhan luar biasa. Amin. Enggak usah muluk-muluk, bukti. Kita belajar muluk-muluk ini, akhir zaman ini itu. Akhir zaman yang enggak datang-datang. Iya kan? Gitu. Kita sudah siap-siap. Kalau saya yang penting siap. Pokoknya kapan saja Yesus datang. Gak perlu saya hitung-hitung. Gak perlu. Saya paling menghitung lewat jam. Lewat jam. Jam itu ada angka 1 sampai angka 12. Salah satu angka itu pasti dia datang. Ya entah siang entah malam. Sudahlah, enggak usah hitung sekian ribu. Ngapain ngitung-ngitung capek-capek. Ya, lebih baik kita percaya. Dia datang, kita pasti diangkat. Amin. Dia datang, kita pasti diangkat. Ya sudah.
Nanti diangkatnya berapa? 3,5 tahun, 7 tahun. Nggak usah mikir gitu. Gitu. Kalau di penjara baru boleh mikir. Ya. Jadi Tuhan itu izinkan. Kasih itu menyelamatkan. Kita ini selamat karena kasih, amin. Mari kita buktikan kasih. Itu pasti menyelamatkan kita. Kita buktikan kasih dengan keluarga kita, pasti menyelamatkan keluargamu. Amin. Kita buktikan. Tidak usah pakai gagasan muluk-muluk. Buktikan. Ya, kita minta doa Tuhan. Setiap hamba Tuhan datang, doakan masalahku supaya dapat jalan keluar. Nggak usah. Ngaku aja dengan istrimu. Minta dia mengampuni. Amin saudara. Ya, berat tapi menyelamatkan. Ayo ya, akui aja. Amin. Siapa tahu masih ada gundik-gundik, simpenan. Siapa tahu tapi di sini nggak ada. Nggak ada. Saya percaya jemaat GSJS hebat-hebat. Gitu. Yang saya omongin ini Jakarta. Gitu. Nanti di Jakarta baru ngomongin Surabaya. Gitu. Ya. Itu. Kita bikin nyanyian tentang kasih, hebat, dahsyat penyanyinya, luar biasa. Buktikan. Amin. Kalau tidak ada bukti jangan nikah. Jangan nikah. Ada yang belum nikah? Ya. Ya, berbahagialah jomblo agak lama. Karena engkau tidak salah pilih daripada terjerumus, ya. Ya. Karena hati-hati. Banyak modalnya seperti pegawai pom bensin. Selalu dari nol, Pak. Nah, jadi kalau ada orang, ayo kita dari nol, itu pasti pegawai pom bensin, saudara. Harus ada bukti. Mencintai segala sesuatu. Coba, kalau orang saling mengasihi, saling jatuh cinta, ketika dia berjanji soal waktu, tepat tidak? Malahan sebelum orang itu datang, kekasihnya datang, dia sudah datang. Tidak akan dia biarkan kekasihnya nunggu lama baru datang. Gak akan. Itu tidak usah nikahi orang yang begitu. Ya saudara, itu sudah tidak beres dari awal. Ya jangan paksakan diri kalau sudah tidak beres dari awal, saudara. Karena dia berarti tidak mengasihi sungguh-sungguh. Sekarang saya kasih contoh. Jadi kalau orang ibadah datang terlambat, teganya kau biarkan Tuhan nunggumu. Oh, bertobat kau. Ya. Bertobat, jangan main-main. Iya, buktikan kasihnya. Kita selalu bilang begini. Nah, sekarang masuk lagi. Ini berbicara tentang bagaimana Tuhan mengubah bangsa ini. Ya. Tuhan itu memelihara terus, tetapi dia ingin lihat umatnya itu tunduk kembali kepada dia. Luar biasa. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Amin. Itu doksologi. Amin. Segala puji, segala kemuliaan, segala kehormatan bagi Tuhan. Amin. Coba kita ucapkan bersama. Segala puji, segala kemuliaan, segala kehormatan hanya bagi Tuhan semata-mata. Amin. Ya. Seperti doa Bapa kami, lepaskan aku dari segala yang ya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ketika engkau melayani Tuhan, enggak dipuji orang, ya, kalau engkau minta puji, berarti engkau bersaing dengan Tuhan. Berani bersaing dengan Tuhan. Ya, tapi ketika engkau sudah capek-capek melayani,
tapi tidak dihormati orang, malahan diomongin orang, diejek oleh orang, itu konfirmasi bahwa segala yang kau buat memang semata-mata buat Tuhan. Gak usah kecewa. Gak usah kecewa. Gak dihormati, gak dihargai, gak apa-apa. Kan sudah janji, segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya sudah. Nggak usah ngasih orang pakai masukkan, dipoto dulu masukin ke sosmed. Itu katanya kasih, itu bukan kasih, itu pamer. Saudara, jangan begitu, stop yang seperti itu. Itu dosa loh. Nama dosanya namanya jarpendos. Jarpendos, jari-jari penuh dosa. Ya hati-hati. Kembali lagi tadi, saya ingin kita konkret malam ini, ya kita konkret. Jadi kita akui. Saya berdoa, kalau bapak-bapak mau mengaku dengan istrinya, saya doakan supaya Tuhan lembutkan hatinya. Biarlah dia ngamuk sebentar, itu reaksi orang dihianati, itu biasalah. Tapi kalau engkau berdosa dengan ibumu, datang sujud di hadapan dia, minta ampun kepada dia. Amin. Berkati. Apalagi dengan mertua. Amin. Oh, mertua tuh ibumu juga. Enak aja kau ambil anak laki-lakinya lalu kau tinggalkan dia. Gak bisa itu saudara. Yang kedua, jangan dustai istrimu. Jangan bohongin istrimu. Kenapa? Percuma. Karena wanita itu belajar dusta lebih duluan dari Adam. Dan tidak tanggung-tanggung, dia belajar langsung dari bapak pembohong. Jangan bohongin istrimu. Dia pengalamannya langsung Lucifer loh. Gitu. Jadi ketika suami mau bohongin, laki-laki mau bohongin, dia iya, itu pura-pura, dia udah tahu itu. Dia udah tahu. Dia hanya pura-pura aja untuk menjaga harmonis rumah tangganya. Iya. Ya, dia tahu itu. Biar kita sembunyi-sembunyi, mau WA siapa, itu arah jari kita, tahu dia. Amin. Supaya berhenti kita bersandiwara ini. Amin. Iya, betul-betul selesaikan kita. Kasih ada buktinya, penuh Roh Kudus ada buktinya. Nanti pertolongan Tuhan itu mudah. Kalau ada yang tersinggung malam hari ini, itu baik. Artinya Roh Kudus bekerja dengan dia, saudara. Dan orang itu pilihan Tuhan. Marahlah dengan saya, tapi bertobatlah dengan suami, dengan istrimu dan ibumu. Tidak apa-apa marah dengan saya, saudara. Saya pernah khotbah di Bandar Baru, ya, di Medan, di sekolah Alkitab. Ternyata sekolah Alkitab itu berdekatan dengan lokasi-lokasi pelacuran. Waktu KKR di sana ada ibu-ibu marah dengan saya. Bapak pendeta, enak sekali kau bilang begitu. Kau suruh bertobat, apa kau mau mengawinin wanita-wanita ini? Jangan omong saja Pak Pendeta. Terus saya bilang, ibu tersinggung? Iya, saya tersinggung. Itu enaknya kalau khotbah dengan orang Batak langsung. Gitu, enggak basa-basi. Kalau dengan orang Solo tersinggung? Enggaknya itu enggak. Itu kalau orang Batak, oh tersinggung. Puji Tuhan, Bu. Kenapa? Berarti hati ibu masih peka terhadap Roh Kudus sehingga tersinggung. Oh begitu Pak? Iya. Kalau begitu Pak Pendeta, singgung teruslah. Jadi kalau malam hari ini ada yang tersinggung,
Roh Kudus berkarya dan bekerja dalam dirimu. Kalau engkau tidak tersinggung, Roh Kudus sudah tinggalkan engkau. Jadi kalau cari firman Tuhan itu yang menyinggung. Jangan tersinggung pindah sana tersinggung lagi pindah lagi. Percuma pindah kemana aja. Saudara, cari yang tidak tersinggung. Jangan ke gereja. Nonton stand up komedi, baru engkau tidak tersinggung, saudara. Jadi semuanya firman Tuhan itu. Karena Roh Kudus itu berkarya, bekerja, menginsafkan. Elen hen, Roh Kudus menginsafkan. Elen hen, bahasa Yunaninya. Elen hen, coba ucapkan. Ada yang nama Ellen? Itu pasti insaf betul dia, saudara. Manusia yang paling sadar, ya, paling sadar itu. Ya, jadi kita itu lika kita. Kalau dengar firman Tuhan itu buat kita. Jangan sampai begini, pendeta ini hebat sekali khotbah. Kenapa? Ternyata datang juga dia, biar dia kapok dia. Dengar ini Pak Pendeta. Wah, saya lihat tadi di pintu masuk dia datang, rasain dia. Ya gitu. Ya, dia pulang tidak dapat apa-apa. Karena dia hanya buat orang lain. Firman Tuhan buat diri kita, buat saya. Ya, kita tunjukkan buktinya kasih kita. Amin. Kalau kasih Tuhan begitu besar kepada kita, kasihnya melimpah. Kasihilah Tuhan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Mana yang lebih besar? 1 Korintus 13 ayat 13, yang lebih besar adalah kasih. Kalau itu tidak menjadi tema pokok bagi hidup kita, bagi gereja, apa kekristenan itu? Kalau hukum, kalah kita. Kalah. Kita masih tidur, orang sudah beribadah. Iya, saudara ya. Coba dia semiskin apapun, demi mentaati perintah Tuhannya, semiskin apapun, dia nabung. Dia nabung. Seumur hidup nabung. Dia habiskan tabungannya hanya untuk pergi ziarah, supaya dia melaksanakan hukum agamanya. Hebat enggak? Nah, kalau orang mengasihi Tuhan kalah dengan seperti itu, hati-hati. Enggak boleh kalah. Dia harus lebih lagi. Dia buktikan. Kita harus lebih, tunjukkannya itu lebih. Hukum Taurat 10% perpuluhan. Hukum Taurat. Orang yang mengasihi Tuhan tidak boleh hanya segitu, harus lebih dari itu. Amin. Ya, tidak usah diukur-ukur lagi. Haruslah lebih. Agak diam saya ngomong begini. Karena ini menyangkut ilmu kantong, saudara ya. Ya, saya tidak apa-apa. Saya berani karena di gereja orang. Kalau di gereja sendiri saya juga tidak berani. Karena dikira minta perpuluhan lagi. Duit lagi. Sudah di luar duit. Tadi tukang parkir minta duit. Sampai masuk gereja duit lagi. Jadi rata-rata kita semua ini mata duit. Nah, udah. Kita berubah sekarang. Caranya aku mengasihi Tuhan. Ya, kasih itu bukan kebaikan kita, bukan keikhlasan kita. Aku ikhlas, bukan. Kasih itu sebuah pengorbanan. Tolong ingat, kasih itu sebuah pengorbanan. Nah, karena itu ibu-ibu mengasihi suaminya. Kasih itu apa? Sebuah pengorbanan. Jadi kalau malam hari ini dia ngaku, sabar ya, ampuni dia, karena kasih itu
Pengorbanan. Kalau malam ini ada yang berani ngaku di rumahnya seperti itu, kebangunan rohani terjadi di GSJS. Dahsyat saudara. Surabaya dimenangkan. Amin. Oh iya. Ini penting supaya kita bisa melihatnya bersama-sama. Sebab kalau kita perhatikan ketika Tuhan membawa bangsa itu dengan kasih-Nya untuk keluar, pembebasan budak ada 3 poin. Budak itu terikat selamanya. Budak terikat dengan satu tuan dan dia tidak akan melepaskannya. Budak bisa bebas dengan 3 poin. 1, dibayar lunas. Dibayar lunas dengan harga yang sudah ditentukan oleh tuannya. Tuan yang memegang dia sudah menentukan harganya. Orang itu berani bayar lunas, bayar lunas. Kita dibebaskan dari budak dosa. Ya. Dari sejak Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, jika engkau makan buah ini engkau pasti mati. Itu harganya, mati. Ya. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu harganya. Yesus bayar kita. Dia bayar dengan maut tidak? Dia mati buat kita tidak? Oh dahsyat. Itu berarti pembebasan. Beri kemuliaan bagi dia. Jadi saudara, saya dan saudara yakin sudah diampuni, sudah ditebus, sudah dibebaskan? Amin. Karena yang membebaskan kita memang telah menyerahkannya nyawanya. Dan kita selalu diingatkan, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Yang kedua, diadopsi menjadi anak. Kalau budak itu diadopsi menjadi anak, dia anak. Dia bebas. Tidak lagi budak tapi anak. Yohanes pasal 1 ayat 12, barang siapa percaya, ya diberi kuasa untuk menjadi anak. Amin. Kita anak-anak Tuhan. Oh, anak Tuhan. Amin. Bukan budak lagi tapi anak. Meskipun anak itu terikat dengan bapak, anak terikat dengan bapak, anak punya hak. Ya, budak terikat dengan tuannya tidak punya hak. Yang ketiga, budak itu bisa bebas kalau dia wanita dinikahi. Dinikahi dia bebas karena dia menjadi istri. Kita semua ini adalah mempelai Tuhan. Amin. Ya, karena Tuhan sudah menikah dengan kita melalui gereja ini. Berarti 3 tanda kebebasan seorang budak sudah terjadi di dalam hidup kita. Amin. Karena itu jangan mau lagi kembali ke zaman budak. Jangan sekali-kali kembali. Karena berat sekali pelepasannya. Karena keterikatannya. Aku sudah merdeka, aku sudah bebas. Saudara, saya ingin kasih contoh. Ya, contoh bagaimana supaya orang itu merdeka dan bebas. Ya. Teman saya memelihara burung kakak tua di Jakarta, teman baik. Tapi baru meninggal waktu Covid. Ya. Teman baik seumuran dengan saya. Ya. Waktu saya masuk penjara, dia juga masuk penjara. Tapi kasusnya lain. Ya. Saking setianya kali. Gitu berteman masuk penjara. Keluar dari penjara, kita mengerti arti terkurung. Nah, dia piara burung kakak tua. Lalu dia bilang ke saya ingin bebaskan. Lepaskan ya. Oh ya, bagus. Harus, kan tidak enak. Jadi rantai kakak tua itu dibuka. Dilepaskan. Wah, kakak tuanya terbang ke genteng. Ini. Sudah bebas dia. Pagi-pagi dia lihat kakak tuanya nempel lagi di situ. Sudah kebiasaan. Nah,
Jangan-jangan kita ini balik lagi karena kebiasaan mental budak. Ya. Bangsa Israel dipilih justru saat dia jadi budak. Apa Tuhan tidak bisa pilih bangsa yang lebih istimewa, lebih terhormat, lebih pinter? Tapi Tuhan ingin pilih justru bangsa budak, bangsa yang mentalnya rusak, bangsa kehidupannya yang sudah tidak ada, tidak pernah sekolah lagi. Tapi Tuhan mau pilih karena Tuhan berkuasa untuk mengubah orang, mengubah bangsa, mengubah umat. Amin. Dia sanggup mengubah. Saya percaya malam hari ini Tuhan sanggup mengubah kita. Amin. Tuhan sanggup mengubah. Katakan, Tuhan sanggup mengubah saya. Ya, Tuhan mengubah. Saya dulu yang tidak percaya diubah oleh Tuhan untuk menjadi percaya. Saya sendiri suka heran kenapa saya bisa percaya padahal tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan, pekerjaan Roh Kudus mengubah seseorang. Saya percaya Roh Kudus berkarya, bekerja malam hari ini pada setiap kita semua. Dia akan mengubah kita. Amin. Mari kita berdoa.